Bismillahirrahmanirrahim. Setelah alam arwah yaitu alam syahadah, alam materi. Alam syahadah itu maksudnya alam yang bisa kita saksikan dengan mata kita, alam dunia. Jadi alamnya sebenarnya kalau buminya itu tempatnya kan. Jadi kehidupannya itu namanya ad-dunya. Ada yang mengatakan ad-dunya itu dari dana ya dunuan, dunyanan. Artinya dekat. Jadi kita hanya dekat-dekat saja. Ya, seperti Pak Paniman kesini kan cuma dekat aja. Dekat banget. Dekat banget. Di rampung lek adoni, Pak. Iya. Ya. Tapi ada juga yang menyebutkan dunia itu dari danaah, ya, dani'ah. Danaah itu artinya hina, rendah gitu. Kalau begitu ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu yang disebut dengan al-akhirah. Nah, mereka yang di dunia ini pekerjaannya rendah-rendah. Rendah itu ya mencuri, korupsi, ya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang tidak disebut mulia, ya, merendahkan. Yaitu perbuatan yang didorong oleh keinginan hawa nafsunya. Itu pasti akan rendah. Karena hawa itu kan artinya jatuh, jurang. Hawa yahwi, hawiyah, ada neraka namanya hawiyah. Fa'umuhu hawiyah. Itu mereka yang mengikuti hawa nafsu. Nah, ciri-ciri hawa nafsu itu Bapak Ibu sekalian, itu keinginan yang harus dituruti. Begitu dipikirkan akibatnya atau dampaknya, nah ini sudah domainnya akal, dia berpikir. Kalau hawa tidak mau begitu. Hawa itu maunya sekarang ini ya harus dituruti. Kalau tidak itu marah dia. Marah hawa itu. Maka hawa itu unsurnya kalau dalam ilmu Cina itu api. Dan api itu kalau organ tubuh itu jantung. Jadi hati-hati kalau punya pembawaan mudah marah, nggak kuat jantungnya Pak. Kalau mudah takut, mudah khawatir, ginjalnya ini organ yang berlawanan. Ini air ini. Jadi kalau naik dingin nggak kuat ya. Maka banyak orang yang ketika malam ya pakai kipas angin atau pakai AC, tidak bergerak ya. Tidak bergerak kan dingin Pak. Ya. Nah, tiba-tiba mau bangun mau jalan tidak bisa. Karena terjadi penyempitan di pembuluh darahnya dan sebagainya. Gitu. Maka kita sejak mau tidur sudah siap kalau nggak bangun. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh jadi nanti amut nggak ahya gitu. Mati betul Pak. Banyak kejadian begitu. Dan segala sesuatu biasanya ada gejalanya. Jadi kalau misalnya kita kok sholat sudah susah ya, susah untuk rukuk, susah untuk sujud dengan benar ya. Kalau sujud kan kaki harus mancal dua-duanya. Mancal sudah tidak bisa. Kalau duduk iftiros kan kaki yang satu, yang kanan kan mancal. Mancal sudah tidak bisa. Itu berarti sudah akan meninggalkan kehidupan dunia. Tanda Pak. Iya, makan sudah nggak seenak dulu. Ya. Melihat pemandangan sudah nggak begitu suka. Sudah mulai bahasa Jawanya itu jelek, bosan. Pasti itu terjadi. Saya yakin tuh. Kalau orang sudah umur 100 tahun, ya 100 tahun, tidak bisa mengangkat tubuhnya, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri,
Jangan sekali-kali diajak jalan-jalan. Diajak apa? Diajak zikir, la ilaha illallah. Itu suka dia. Kalau diajak pertemuan seperti kita ini, makan dan sudah nggak suka. Kalau panjenengan masih suka makan, berarti mungkin masih lama tinggal di dunia. Ya. Saya sudah mulai nggak suka. Cuma saya sekarang ini saya lebih suka memberi makan ayam. Saya senang sekali hidup saya ini. Jadi hati-hati juga ya, perjalanan masih jauh. Ini masih belum apa-apa. Ini perjalanan ke depan lagi, ke depannya nanti yaitu alam, namanya alam barzakh. Ini sangat ditentukan oleh sekarang. Ibarat kita kalau datang ke pertemuan seperti ini kan tidak mungkin sendirian, Pak. Untuk apa sendirian kan? Pasti kita butuh teman-teman. Semakin banyak temannya dan teman-teman yang baik itulah yang menemani perjalanan kita di alam barzakh itu. Yaitu amal-amal kita. Nah, amal yang menemani hidup kita di alam barzakh itu tanda-tandanya. Kalau kita sudah dijemput ya, sudah dipanggil, sudah dijemput, kok malaikat rahmah, ya orangnya baik, itu bagus gitu. Wah ini alhamdulillah yang jemput ini malaikatnya rahmah, itu tanda-tanda nanti di alam barzakh senang-senang terus. Tapi begitu yang datang preman, hitam-hitam ya. Waduh. Leasing. Ya ini Masya Allah. Mungkin keluarga kita tidak tahu itu, atau sedikit diberitahu. Matanya terbelalak, ada yang bilang mutar-mutar, hitam putihnya berputar-putar. Itu dia melihat sesuatu yang menyeramkan, yang menakutkan. Tapi kalau nampak tersenyum, mukanya tiba-tiba seperti masih muda, padahal sudah 80 tahun, tiba-tiba kok wajahnya seperti segar. Nah itu alhamdulillah, mudah-mudahan di sana dia berbahagia. Coba Bapak Ibu sekalian mengingat orang tua kita. Mungkin ada yang masih hidup ya, mungkin sudah meninggal. Kalau orang tua saya sudah lama meninggal. Coba kalau kita mengingat orang tua kita, bayangkan betapa nikmatnya kita sekarang ini ya, mengingat betapa kita punya ayah yang baik, yang tidak pernah marah, yang selalu memberi contoh yang baik, selalu sabar, ya kan? Tentu kita bahagia sekarang. Ibu kita yang telaten mendidik kita, mengajari membaca Quran, mengajari sholat, doa-doa, tidak pernah bertengkar dengan bapak kita. Betapa wah nikmatnya. Ya menangis juga kita, ya kan? Tapi mungkin ada yang menangis tapi berbeda. Dulu bapaknya begitu, ibunya meninggalkan bapaknya atau bagaimana. Wah. Nah, itulah manusia, perjalanannya akan dikenang oleh orang-orang yang mengikutinya, oleh anak-anak cucu kita. Kalau kita sekarang punya cucu ya, masih kecil, ditanya main apa, dikasih apa, jangan dimain-mainkan. Saya pernah lihat ada orang, ya bukan cucunya, bukan siapa, orang tua, ada anak kecil, topinya diangkat gini, diambil, kan dia enggak suka kan, terus mau diginikan, dia kan enggak nyampe, enggak menjangkau. Saya enggak terima itu, enggak boleh begitu Pak. Jangan bercanda dengan cara seperti ini.
Jadi perilaku kita kepada anak, kepada hewan, kepada tanaman, kepada alam itu dikenal. Makanya dalam surah Az-Zilzal atau Az-Zalzalah itu tafsir Ibnu Katsir menjelaskan mengenai yauma idzin tuhadditsu akhbar. Pada hari itu bumi akan menceritakan pengalamannya, berita-berita yang pernah terjadi padanya. Itu jawaban atas pertanyaan begini di jamaah kami di Gambiran kemarin itu malam Kamis. Pak, kenapa kalau orang sholat fardu terus sholat sunnah dia berpindah tempat? Tadinya sholat di sini waktu maghribnya misalnya, terus sunnahnya dia geser, kadang ada ke belakang dan ke depan. Itu keterangannya bagaimana, Pak? Ya, keterangannya itu saya baca di tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat tadi, yauma idzin tuhaditsu akhbaruha. Pada hari itu bumi menceritakan akhbar, ya khobar, kabar-kabar atau peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya. Sehingga pelajarannya hati-hati loh kamu dengan bumi. Di mana engkau berpijak bumi itu merekam. Dulu agak susah kita menerima, sekarang kita mudah dengan kemajuan teknologi itu. Ya, sekarang kita punya teman atau saudara di mana saja, tinggal tekan nomornya, ya kan? Dia bisa menceritakan keadaan bumi yang jauh sana. Jadi bumi itu merekam, sehingga ada istilah jejak digital, ya kan? Saya termasuk yang meyakini bahwa energi tidak pernah hilang, hanya berpindah-pindah dari listrik menjadi panas, setrika, ya kan? Magic chair. Suara ini yang saya ucapkan ini tidak hilang. Kalau direkam bisa diputar, kan? Tapi bumi ini merekam. Bahkan bukan hanya merekam amalan, perbuatan, tapi merekam pikiran. Jadi hati-hati kalau punya pikiran yang tidak baik. Lalu pikiran yang negatif tadi keluar dalam bentuk ucapan. Hati-hati juga dalam ucapan. Orang lain tahunya ucapannya, tapi sebenarnya kalau ingin tahu hatinya, ya dengarkan ucapannya, lihat perbuatannya, akan Anda ketahui isi hatinya. Pasti begitu. Kalau dia berpura-pura, ya itu orang munafik namanya. Dia tidak bisa berpura-pura sepanjang hidupnya, tidak bisa berbohong sepanjang waktu kepada orang yang berbeda-beda. Pasti dia akan ketemu dengan temannya dan mengatakan yang sebenarnya, yang tidak dikatakan kepada orang lain. Makanya hati-hati kita kalau misalnya begini. Contoh konkretnya, saya punya istri, lalu saya punya pikiran negatif dengan istri saya. Contohnya begitu. Nah itu kalau saya biarkan bisa bikin penyakit sama diri saya. Karena itu pikiran negatif itu nanti bentuknya bisa berupa kanker, gagal ginjal, begitu. Jadi energi itu berpindah-pindah. Maka ada orang yang sakit, Pak, ada fisiknya, tapi dia obati dengan pikirannya. Ini kan energi, tidak kelihatan. Alhamdulillah sehat, betul-betul sehat. Nah, beberapa kali saya mencoba begitu. Saya sakit gigi kanan, lubang. Kalau kena es, kena panas, sakit. Wah, saya senang sekali tuh sakit tuh. Karena sakit ini nggak bisa saya datangkan sendiri, dia datang sendiri. Saya nggak bisa menyengaja biar sakit tuh bagaimana gitu. Ini karunia. Lalu hilang, nggak pakai ke rumah sakit, nggak pakai ke dokter gigi, hilang.
lalu pindah ke kiri, gigi kiri, hilang, udah hilang ini, udah lama hilang. Pernah yang agak lama itu di sini Pak, dipijat, kan saya biasa mijat, ngajari pijat juga, bekam, pakai herbal, dipanaskan, nggak hilang. Cara yang paling gampang itu pikiran. Saya nggak mikir. Nggak mikir itu maksudnya nggak mengingat, Lalu dia delete dengan sendirinya. Jadi dia terdelete dengan sendiri. Sama dengan panjenengan ya, WA-an. Pernah WA seorang yang nggak pernah dibuka lagi. Ya ada memang, tapi hilang sudah. Nyaris sudah. Tapi yang biasa e-cover 10 gitu. Ya muncul terus. Yang kita ingat, yang kita sebut ya terus muncul kan. Yang tidak pernah kita ingat hilang. Nah kalau ingin hidup bahagia, hidup tentram, jangan mengingat yang tidak enak-enak. Nanti hilang sendiri. Awalnya panas kita pengen balas gitu. Tahan saja, diam saja, tahan. Itulah namanya sabar. Akhirnya datang juga, ya kan? Makanan, minuman, datang dengan sendirinya. Begitu hawa nafsu yang berbicara, maka perasaan benci kita akan kita lampiaskan dengan ucapan. Kan senjata manusia itu yang paling hebat tuh ucapan. Kita membaca perkembangan Rusia Ukraina ini, itu kan dari ucapannya Putin, ucapannya Biden, kan Zelensky gitu, ucapannya. Dari ucapannya itu kita akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Jadi ada hadis bunyinya begini, aksaru mayudkhilun nasan naro, sebelumnya aksaru mayudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa dan budi pekerti yang baik, husnul khuluq. Tapi yang sebaliknya, wa aksaru mayudkhilun nasan naro, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah alfamu, ini mulut nih, ucapan nih, wal farju dan kemaluan. Itu hawa nafsu yang berbeda. Ini nafsu binatang, ya kan? Binatang kan tidak bicara. Nah, ini nafsu yang berbeda. Mana yang lebih berbahaya? Ya dua-duanya. Ini bisa mulutmu apa? Harimau. Harimaunya suaranya gimana? Ini Pak Agus seneng banget. Mancing-mancing. Ya iya om, tadi bincang-bincang macan Asia. Aduh ini malah tak minum punya siapa ini? Bismillah. Ini menarik sekali tadi Pak